Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih bersemangat untuk melanjutkan perkuliahan. Pada hari ini kita kembali pada mata kuliah strategi pembelajaran untuk prodi PAI. Ini merupakan minggu kedua ya, karena minggu lalu kita sudah kontrak belajar. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk pertemuan kedua ini masih saya menyampaikan terkait konsep dasarnya dari strategi pembelajaran itu sendiri. Setelah itu, nanti untuk pertemuan berikutnya, minggu ketiga, maka kalian sudah mulai untuk mempresentasikan kelompok. Kalau yang lalu-lalu itu menggunakan makalah, namun untuk mata kuliah ini menggunakan handbook. Format handbook nanti akan saya share setelah ini ya. Oke, pertama untuk pengertian dan hakikat strategi pembelajaran. Sebenarnya kata strategi pembelajaran itu sudah tidak asing lagi tentunya bagi kalian, terlebih mahasiswa calon guru. Strategi pembelajaran itu merupakan rencana tindakan dalam pembelajaran. Jadi perencanaan yang dibuat oleh guru sebelum memulai pembelajaran itu namanya strategi pembelajaran. Termasuk dalam penggunaan metode, pemilihan media pembelajaran, dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi hakikatnya strategi pembelajaran itu adalah cara yang digunakan pendidik atau guru agar siswanya itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ditetapkan di mana? Tentunya guru membuat perencanaan itu dalam bentuk RPP. Yang tujuan tersebut adalah untuk mencapai indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi untuk strategi pembelajaran itu setiap guru pasti secara langsung maupun tidak langsung itu pasti punya strategi sebelum memasuki kelasnya. Oke. Jadi konsepnya yang pertama terkait dengan strategi pembelajaran, jadi menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi strategi yang awalnya seorang guru itu menentukan dulu perubahan perilaku siswa nanti seperti apa, ketercapaian nanti yang bagaimana. Jadi siswa dikatakan mencapai tujuan belajarnya jika bla 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 bla, maka konsep itu harus dimiliki oleh guru sebelum masuk ke kelasnya. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pemilihan pendekatan, memilih prosedur, metode, teknik, taktik belajar mengajar. Jadi guru menentukan mana sih yang tepat, pendekatan apa yang harus saya pilih. Kemudian metode apa yang pas ketika saya harus menyampaikan materi ini. Nah, teknik, taktik. Nah, bagaimana ya ini supaya lebih menarik? Bagaimana ya agar siswa saya bisa mencapai tujuan pembelajarannya? Nah, itulah sebagian dari strategi pembelajaran yang mana guru harus memilih beberapa pendekatan, metode, teknik, dan juga taktik maupun media sebelum guru tersebut memasuki kelasnya. Menentukan norma dan kriteria atau indikator keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Jadi nanti kalian sudah dapat dari kurikulum itu KI, KD, dan juga indikator kan. Nah, indikator itulah nanti yang menjadi kriteria kesamaan untuk membuat atau mengembangkan ketujuan pembelajaran. Itulah yang akan dicapai ketika siswa melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi dari mana datanya indikator? Ya dari kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah. Setiap sekolah nanti akan bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing lembaga pendidikannya. Jadi indikator itulah yang nanti menjadi tolak ukurnya keberhasilan dari kegiatan belajar mengajar itu. Jadi tujuan pembelajarannya nanti juga mengacu pada indikator yang sudah ditentukan oleh kalian. Selanjutnya, tujuan dari strategi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi beberapa indikator pencapaian hasil belajar tadi ya. Jadi guru itu harus memiliki strategi ketika masuk di kelasnya. Kalau misalkan nih kalian datang tanpa perencanaan, walaupun tanpa perencanaan pun sebenarnya kalian punya strategi, punya cara bagaimana ya saya ngajarnya, orang tak kenek nih ya, ibarat seperti itu. Nah itu adalah strategi yang secara tidak langsung, strategi yang datang ketika tiba-tiba akan masuk ke kelas. Namun, alangkah lebih baiknya jika strategi itu terencana dengan baik, dengan beberapa pertimbangan, sehingga pencapaian hasil belajar pun juga bisa maksimal.
Selanjutnya, tujuan inovasi strategi belajar adalah untuk meningkatkan kualitas belajar dan kualitas belajar dari antara guru dan siswa agar memudahkan siswa dalam menimba ilmu. Jadi begini, strategi pembelajaran itu pasti ada sejak zaman dahulu kala, misalnya seperti itu. Namun untuk inovasinya itu selalu berkembang, sesuaikan dengan perubahan dari kurikulum maupun dari bawaan dari globalisasi. Jadi kalian juga harus mengikuti dari perkembangan strategi pembelajaran itu sendiri. Kalau dulu ceramah saja sudah cukup kok, Bu. Waktu guru saya itu, dan saya juga harusnya juga pintar-pintar. Nah, keadaan siswa sekarang dengan siswa dahulu itu sama tidak? Nah, perkembangan teknologi sama tidak? Karenanya strategi itu mengikuti untuk perkembangan itu. Gitu ya. Keberhasilan dalam proses pembelajaran itu dilihat dari hasil belajar, yaitu tercapai indikator yang telah ditentukan. Jadi berhasil tidaknya kalian nanti mengajar itu dilihat siswanya sudah bisa mencapai hasil belajarnya, sudah bisa mencapai tujuan belajarnya apa belum. Nah begitu. Kalau sudah bisa mencapai tujuan belajaran, baru dikatakan, oh saya berhasil dalam mengajar hari ini. Karenanya setiap kali pertemuan itu sebenarnya ada evaluasi di sekolah itu, evaluasi hasil belajar harian. Jadi untuk menentukan, untuk mengetahui apakah siswa tadi sudah bisa mencapai tujuan belajarannya atau belum. Kalau belum harus bagaimana, kalau sudah bagaimana, gitu ya. Jadi ada tindak lanjut, program tindak lanjut ketika nanti belajar atau ketika nanti sampai mengajar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Jadi ketika memilih sebuah strategi pembelajaran ini ternyata tidak asal-asal aja. Saya suka strategi ini, saya masukkan. Saya nggak suka ini, saya nggak mau menggunakannya. Nah, jadi bukan dasarnya bukan suka dan tidak suka, namun ada beberapa pertimbangan dalam memilih sebuah strategi pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kalian lihat dulu nih tujuan belajarannya apa, siswa saya harus bisa apa. Nah itu tujuan pembelajaran, maka itu menjadi pertimbangan memilih sebuah strategi. Kemudian karakteristik dan jumlah siswa. Siswa saya SD, siswa saya SMP, MTS, siswa saya jenjangnya adalah MA. Nah maka strategi itu menentukan kelas berapa atau jenjang apa dan jumlah siswanya. Kalian berada pada sekolah yang mungkin siswanya waktu itu nih masih 5 anak atau mungkin 7 anak yang masih sedikit banget. Nah ketika menggunakan strategi cooperative learning berkelompok sudah ganjil sedikit lagi. Nah mau dibagi berapa kelompok nanti, benar seperti itu. Jadi itu juga menentukan atau dasar kita menentukan sebuah strategi pembelajaran jumlah siswanya. Kalau siswanya banyak ya silakan menggunakan strategi cooperative learning atau berkelompok. Kalau siswanya sedikit, ini apa yang digunakan? Oh, menggunakan demonstrasi. Mungkin masing-masing nanti akan mempraktekkan, masing-masing akan memaparkan gitu. Kalau kelasnya banyak menggunakan demonstrasi satu persatu, kapan selesainya? Nah, seperti itu. Jadi, karakteristik dan jumlah siswa itu menjadi dasar kita memilih sebuah strategi pembelajaran. Yang ketiga, materi atau pokok bahasan. Materinya apa yang akan kita sampaikan? Oh, materinya wudhu, sholat. Nah, itu pas misalkan menggunakan demonstrasi. Terus misalkan, oh ini materinya apa ya? Misalkan pautnya haid, nifas itu. Kemudian ada khitan. Nah, lalu apa nih strategi yang kita digunakan? Masa demonstrasi kan nggak mungkin. Nah, maka bagaimana kalian menatanya supaya strategi itu tepat dengan materi yang akan kalian ajarkan. Yang keempat, alokasi waktu. Banyak strategi yang inovatif, yang baru. Nah, itu menggunakan waktu yang lama karena pasti ada diskusi di situ, ada berkelompok di situ. Karenanya kalian harus lihat alokasi waktu untuk kalian satu kali pertemuan itu berapa. Jangan sampai salah memilih strategi, akhirnya materinya bersambung, kita lanjutkan minggu depan, tidak tuntas. Nah, begitu. Jadi pastikan dilihat dari alokasi waktunya pas tidak strategi ini. Atau mungkin kalian desain untuk 2 kali pertemuan. Jadi yang penting itu ada perencanaan dari kalian yang pasti, melihat alokasi waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Yang kelima, sarana penunjang. Jadi sarana yang ada di lembaga pendidikan yang kalian masuki tadi. Kalau misalkan di situ letaknya di daerah pinggiran tidak ada LCD, proyektor juga tidak ada, LED apalagi tidak ada. Nah, kemudian kalian menggunakan PowerPoint
dengan slideshow di situ ditampilkan. Nah, nanti kalian bagaimana caranya? Nggak mungkin kan laptopnya ditunjukkan satu persatu kepada siswanya. Ya, kalau siswanya hanya 3. Kalau siswanya banyak, nah bagaimana? Maka harus melihat sarana penunjang dari sekolah yang kalian tempati. Terakhir, pengalaman dan kewibawaan guru atau kepiawaian, sebenarnya kepiawaian dari pengajar atau gurunya. Jadi memilih strategi itu pastikan kalian juga menguasainya, strategi yang akan kalian implementasikan. Jangan sampai setengah-setengah, di tengah-tengah, setelah ini ngapain ya? Kok lupa ya saya strategi penggunaannya bagaimana? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi siswanya jadi kelinci percobaan. Pastikan kalian juga menguasai strategi yang kalian pilih nanti. Kalau kiranya kalian belum mahir, belajar dulu. Baru nanti setelah kalian benar-benar mampu, benar-benar tahu bagaimana cara menggunakan strategi itu, baru diimplementasikan kepada siswanya. Begitu ya, beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. 6 ini saya harapkan kalian hafalkan dan tanamkan pada diri kalian, karena kalian nanti adalah calon seorang guru. Tanamkan pada diri kalian, oh nanti ketika saya harus memilih strategi pembelajaran, saya harus menghafal 6 ini. Ada tujuan, ada karakteristik, ada materi, alokasi waktu, sarana, dan pengalaman saya pribadi. Saya harus bagaimana gitu. Jadi jangan asal ya nanti, walaupun nanti di RPP-nya itu dituliskan asal pokoknya untuk administratif, nah misalkan seperti itu. Ya untuk RPP-nya yang kalian tuliskan itu ya yang akan kalian implementasikan. Jadi pastikan itu sesuai dan pastikan kalian memilih strategi pembelajaran yang tepat, begitu ya. Oke, ini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, karena kenyataannya ketika kalian nanti melihat sebuah penelitian, karya ilmiah atau mungkin artikel, ada beberapa istilah itu yang kaitannya dengan strategi pembelajaran, bahkan itu hampir mirip. Ada pendekatan, metode, teknik, taktik, model. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pendekatan itu apa? Pendekatan itu adalah sudut pandang pembelajaran. Menggunakan pendekatan yang berfokus atau terpusat pada siapa? Pada gurunya kah? Pada siswanya kah? Itu namanya pendekatan. Jadi sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Yang kedua, metode. Metode itu adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Contoh, saya mau menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning atau berkelompok. Metodenya apa? Nah, metodenya nanti dengan diskusi, tanya jawab, dan sebagainya di metode. Nah, di bawahnya metode nanti diturunkan lagi ada teknik. Teknik itu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan metode yang dipilih tadi. Oh, metodenya diskusi. Metodenya diskusi, kemudian tekniknya apa? Teknik dalam berdiskusi itu seperti apa? Nah, begitu. Jadi bawahnya metode ada teknik. Setelah teknik nih, ada taktik. Nah, hampir sama lagi kan taktik. Taktik itu ciri khas masing-masing pendidik dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Contoh, ketika saya menggunakan cooperative learning tadi, dengan Saman yang menggunakannya, kok hasilnya berbeda? Mungkin Saman lebih menguasainya dan juga menambahkan inovasi-inovasi baru. Saya masih menggunakan kooperatif yang lama. Kok hasilnya berbeda ya siswanya? Siswa dia kok lebih pintar, lebih bisa, saya kok tidak bisa mengoperasikannya. Nah, misalkan begitu. Oh, ternyata taktik kita yang berbeda. Jadi ciri khas masing-masing pendidik. Menggunakan strategi yang sama tapi hasilnya berbeda. Menggunakan cara yang sama, namun kenapa waktu diimplementasikan itu berbeda? Itu yang membuat beda itu adalah taktik masing-masing pendidik atau guru. Nah, rangkaian dari pendekatan sampai taktik itu namanya model. Satu buah model atau rangkaian dari semuanya tadi namanya model. Rangkaian pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran yang terangkai secara utuh itu namanya model pembelajaran. Lalu ketika kalian menemukan bisa melihat contextual teaching and learning (CTL) itu model loh Bu. Saya juga melihat CTL itu sebagai pendekatan loh Bu. Yang benar yang mana? Semuanya itu nggak ada yang salah. Tinggal kita pemaknaannya di mana. Kalau CTL itu sebagai sebuah pendekatan, maka CTL sebagai sudut pandang dari pembelajaran. Jadi semuanya nanti berbau pada kontekstual pembelajarannya. Kalau sebuah model, maka di dalamnya pasti ada strategi yang untuk mengimplementasikannya. Begitu. Jadi tergantung bagaimana kalian menempatkannya ya. Jadi bukan berarti itu salah, namun tinggal sesuai dengan keinginan kita mau diletakkan sebagai metode, mau diletakkan sebagai teknik, mau diletakkan sebagai strategi. Nah, begitu.
Nah, ini pendekatan. Jadi pendekatan itu ada teacher center dan juga student center. Kalau teacher center itu berpusat pada gurunya. Jadi misalkan seperti saya menyampaikan begini, kalau saya diem, selesai deh perkuliahan. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi terpusat pada gurunya dulu, atau direct teaching ya di sini ya. Kemudian pendekatan student center itu merupakan pendekatan yang terfokus pada siswanya. Jadi siswanya yang aktif, dan itu merupakan pembelajaran yang tidak langsung. Itu ya kaitannya dengan pendekatan. Kalau kaitannya dengan perbedaan tadi seperti ini. Jadi ada pendekatan, perlu diturunkan lagi, diimplementasikan menjadi sebuah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, untuk mengimplementasikan strategi tadi ada beberapa metode. Nah, setelah metode ini kita pilih, ceramah, diskusi, simulasi, tanya jawab dan sebagainya, lalu ada teknik dan taktik pembelajaran. Rangkaiannya ini loh, dari atas sampai bawah ini namanya sebuah model pembelajaran. Saya harapkan dari sini kalian sudah bisa memahami perbedaan-perbedaan ini dan menjadi tidak bingung lagi ketika sama nanti harus mendengar atau melihat kata-kata yang berkaitan dengan ini ya. Karena ini semuanya masih ada hubungannya dengan strategi pembelajaran. Yang keseluruhan juga adalah cara-cara kita dalam mengajar nanti. Oke, kalau nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentarnya atau di sesi tanya jawabnya ya. Sudah, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini sebagai pengantar. Minggu depan kalian persiapkan untuk kelompok ya. Kelompok yang akan saya bagi, nanti silahkan dicek. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semoga kedepannya untuk mata kuliah ini menjadi lebih baik lagi. Kalian bisa menyampaikan dengan lebih baik, kemudian bisa menguasai materi-materinya, dan bisa mengimplementasikan sebuah strategi ke siswa kalian dengan sebaik-baiknya nanti. Oke, akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.